Baik, kepada Putri Novianti dipersilakan untuk menyampaikan materi. Yanti, siap loh. Bawa ya, bawa. Di situ. Dikit. Karena udah dibawain semuanya. Dikit-dikit orang sebelah, ke warteg semuanya. Ini jawabannya bawah. Ini pulpen yang Halo. Iya, halo. halo, oke. Man, itu Fatima udah join belum, Man? Kalau dilihat Fatima belum join. Nanti Gimana? Kita mulai aja apa gimana? Wati yang mau share screen siapa? Wati atau Aini aja? Ini bisa gak? Tapi PPT-nya masih Fatima. Ada makalah doang. Gak apa-apa, makalah aja, Wati. Langsung aja. Kirim Aini aja. Bentar, Ai. Lu maaf ya, baru banget sampai. Di buku. Nggak disalin lagi, di buku aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya silakan. Masuk, Ai. Oke. Udah. Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dosen Hamdan Rashid dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah dengan judul Perkembangan Peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan materi saya sendiri, Putri Novianti, dan rekan saya, Siti Fatimah. Pada presentasi kali ini yang akan kami bahas adalah biografi singkat tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, keadaan umat pada masa kepemimpinan Khalifah Ali, pergolakan politik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ide-ide Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinannya. Terus sistem pemilihan khalifah dan pengaruh sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, akhir masa pemerintahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita masuk pembahasannya.
mana? Yang mana Wati? Ya ini. Oke. Yang pertama, biografi singkat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir dari keluarga mulia dan terpandang. Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan selanjutnya. Masa peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah Khalifah Islam yang keempat, juga sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan juga sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah putra dari Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Setelah kakeknya wafat, Abdul Muthalib, ia dibesarkan oleh Nabi Muhammad. Ia datang dari Bani Hashim yang dipandang paling terhormat di antara kabilah Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga termasuk dalam golongan yang sama. Fungsinya dari golongan ini sangat tinggi, yaitu sebagai penjaga rumah suci Ka'bah. Dan karena inilah Bani Hashim dipandang dengan kehormatan khusus di seluruh jazirah. Ali dilahirkan pada tahun ke-13, yaitu tahun gajah, 10 tahun sebelum kenabian. Pada saat kenabian, Ali hanyalah seorang remaja yang berusia 10 tahun. Sejak ia kecil, ia dibesarkan di rumah Nabi. Maka dia mengenalnya sangat baik dalam segala sesuatu tentangnya. Karenanya termasuk beberapa orang yang paling awal masuk Islam. Atau asabiqunal awalun. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa ia adalah orang pertama yang masuk ke dalam barisan, tetapi fakta yang diakui bahwa kehormatan itu jatuh ke tangan Khadijah. Setelahnya barulah Abu Bakar, Zaid, meskipun hanya sekedar seorang anak laki-laki pada waktu masuk Islam, Ali menunjukkan kegairahannya dalam menyiarkan keimanan. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu Amirul Mukminin keempat yang dikenal sebagai orang yang alim, cerdas, dan taat beragama. Beliau juga saudara sepupu Nabi SAW. Menurut Tabani yang dikutip oleh Syabi, setelah Ali dibaiat menjadi khalifah, ia mengeluarkan dua kebijakan politik yang sangat radikal, yaitu yang pertama memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur yang baru. Ia mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-familinya dan kaum kerabat tanpa jalan yang sah. Adapun mengenai proses pengunduran diri Hasan sebagai khalifah dan menyerahkannya pada Muawiyah, terdapat versi yang berbeda. Bahwa khalifah akan dikembalikan kepada Hasan setelah Muawiyah mati. Bahwa Hasan akan menerima 5 juta dirham tiap tahun dari kantong negara. Hasan akan menerima pendapatan tahunan dari Darabik, bahwa rakyat akan dijamin untuk saling damai. Terus syarat damai Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Maaf Wati, mau diganti ke PPT aja atau mau langsung Oh, udah ada PPT-nya ya? Iya. Boleh, Ai. Oke. Wati boleh koreksi nggak? Muawiyah, jangan Muawiyah. Jadi nanti Muawiyah. beda lagi. Apa nama? Muawiyah. Oke, makasih, Po. Oke. Oke, nih ya. Tadi di mana? Ini ya? Iya. Gak kelihatan, Ai. Gak kelihatan? Kelihatan. Nah. Ya, keadaan umat muslim pada masa Ali
Ali yang kemudian dipilih menjadi khalifah pengganti Utsman, lalu kegiatan pendidikan banyak mengalami hambatan dari berbagai pihak yang berbeda-beda kepentingan, yang dimulai dari pengikut Utsman menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan mengajukan Muawiyah sebagai khalifah, karena saat itu munculnya rasa tidak puas di kalangan sahabat terhadap Ali yang menunda pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan. Menghadapi situasi negara yang tidak stabil lantaran adanya perlawanan dari berbagai kelompok, termasuk dari Muawiyah, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syam. Next. Ya, kecil. Selanjutnya pergolakan politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pemusatan perhatian pada konflik sebagai peristiwa-peristiwa yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak, sehingga terjadi ketegangan hebat yang menyebabkan mereka mencari jalan pintas dengan menebarkan fitnah untuk mengorganisir diri guna melawan pemerintahan yang sah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah Jumat 13 Rajab 600 Masehi. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad. Kedua, pembaiatan Ali bin Abi Thalib dilakukan mayoritas sahabat. Ali sudah menyadari bahwa menerima pembaiatan umat Islam pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Ketiga, pergolakan politik terjadi pada saat masa terakhir dari Khalifah Utsman, sehingga kaum Sabaiyah melontarkan api fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman. Peperangan sesama kaum muslimin dan terbukanya pintu fitnah dari zaman Khalifah Utsman sampai zaman Khalifah Ali yang melahirkan dua perang besar antara sesama kaum muslimin, yakni Perang Jamal, Perang Siffin, serta munculnya kelompok-kelompok baru dalam Islam seperti Khawarij dan Syiah. Bisa. Oke. Selanjutnya ada ide-ide Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam masa kepemimpinannya. Di antara ide-ide yang cukup menarik dari Ali bin Abi Thalib, Maaf Fatih. Nggak bisa sih. Oke. Maaf. adalah bidang fikih. Ali bin Abi Thalib dianugerahi pemahaman yang baik terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan salah satu poros fikih Islam dan termasuk di antara kelompok utama pembuat fatwa di kalangan generasi Muslim pertama. Di sini penulis tidak akan menjelaskan ide fikihnya secara mendetail, tetapi hanya mengambil beberapa ide yang dianggap penting diketahui. Di antara pendapat fikih yang sangat luas, kita mengenal pandangannya tentang nikah mut'ah. Ali bin Abi Thalib dielulukan oleh kaum Syiah sebagai imam yang maksum atau terpelihara dari dosa dan kesalahan. Di kalangan Syiah terdapat hukum yang membolehkan terjadinya nikah mut'ah, yaitu nikah yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sementara Ali tidak membolehkan nikah mut'ah. Ali mengatakan bahwa jika dua orang menikah tanpa wali, kemudian mereka bersetubuh, maka keduanya tak dapat dipisahkan. Sedangkan jika keduanya belum bersetubuh, maka keduanya harus dipisahkan. Ali bin Abi Thalib tidak memperbolehkan pernikahan orang yang dikebiri. Ia mengatakan seorang laki-laki yang dikebiri tidak boleh menikahi muslimah yang menjaga kehormatan dirinya. Ali membolehkan umat Islam makan makanan kaum Majusi kecuali daging. Ia juga mengharamkan makan daging sembelihan kaum Nasrani Arab karena mereka tidak memegang ajaran Nasrani yang benar. Bahkan mereka suka minum arak. Pendapat Ali ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Ia juga berpendapat bahwa jizyah dari kaum musyrik dapat diterima kecuali kaum musyrik Arab. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Siti Fatimah. Sistem baiat dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Pemilihan Ali sebagai khalifah pada masa itu tidaklah semulus 3 orang khalifah sebelumnya, dikarenakan pemilihan tersebut. Maaf. Ini slide yang benar yang mana? Oke. Udah lanjut lagi. Dikarenakan pemilihan tersebut di tengah-tengah berkabung atas meninggalnya Khalifah Utsman. Pada saat itu, Ali menolak menjadi
khalifah, sebab Ali menghendaki urusan itu diselesaikan dengan bermusyawarah terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari para sahabat senior terkemuka. Namun, para kaum pemberontak maupun kaum muhajirin dan ansar tetap bersikukuh untuk menjadikan Ali sebagai khalifah untuk menggantikan Khalifah Utsman. Akan tetapi, setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai seorang pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, dan akhirnya Ali bersedia dibait menjadi khalifah. Akhir masa pemerintahan kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Konflik yang terjadi antara pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan diakhiri dengan tahkim. Pihak Khalifah Ali mengutus seorang ulama yang terkenal sangat jujur tetapi tidak baik dalam berpolitik bernama Abu Musa al-Sya'ari. Mengutus seorang yang terkenal sangat cerdik dalam berpolitik, yaitu bin Ash. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali bin Abi Thalib kalah bersaing pihak Muawiyah karena bin Ash lebih cakap dibandingkan Abu Musa al-Asy'ari. Setelah selesai melakukan tahkim, pihak Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima hasil tahkim tetapi tetap setia terhadap Khalifah Ali, dan kelompok yang tidak menerima hasil tahkim tetapi kecewa dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka yang kecewa terhadap pemimpinan Ali memilih untuk melakukan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat dalam tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib. Muncul kaum Khawarij yang mengeluarkan beberapa pernyataan mengenai orang-orang yang mengikuti tahkim sebagai orang-orang kafir, sebagai oposisi dalam kekuasaan yang ada. Khawarij berpendapat bahwa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib telah keluar dari ajaran Islam karena kebijakan-kebijakannya, termasuk karena melakukan tahkim. Selain kedua khalifah tersebut, Khawarij memandang pemimpin lain pun telah menyeleweng dari Islam, di antaranya Muawiyah, bin Ash, Abu Musa al-Asy'ari, dan mereka mendukung tahkim. Peristiwa tahkim memang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para sahabat. Banyak pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dan memilih untuk tidak mendukung Khalifah Ali. Pemerintahan Ali dibuat repot oleh tindakan-tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk menduduki wilayah Mesir. Akibatnya perekonomian pemerintahan Khalifah Ali mulai terganggu, mengingat Mesir menjadi sumber pendapatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada perselisihan antara pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah diselesaikan dengan pemberian kekuasaan Syira kepada Muawiyah, dan Khalifah Ali tidak melanjutkan penyerangan terhadap pihak Muawiyah. Hal itu disebut oleh beberapa pihak sebagai kegagalan dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan yang dilakukan oleh banyak pihak seperti di wilayah Basrah dan Mesir, Persia telah membuat kekuasaan Ali menjadi lemah, sedangkan Muawiyah bertambah kuat. Pihak Muawiyah berhasil memanfaatkan penurunan pemerintahan Ali sebagai kekuatan bagi mereka untuk membangun kekuasaan baru. Semakin banyak pihak-pihak yang tidak mendukung Khalifah Ali untuk kembali bangkit membangun pemerintahannya, ditambah semakin berkurangnya pemasukan dari setiap daerah kekuasaan pemerintahan Ali yang mulai membangkang, telah membuat kekuatan Khalifah Ali sulit untuk kembali.
Berbeda dengan pihak Khalifah Ali, pihak Muawiyah semakin kuat posisinya karena banyak didukung oleh rakyat dan sumber daya alam di sekitar wilayah Mesir dan Syria. Ali bin Abi Thalib adalah jenderal pengarang yang gagah berani dan seorang diplomat yang jujur, sedangkan Muawiyah adalah seorang diplomat yang cerdik dan pintar. Namun, Muawiyah akan memainkan sebuah strategi yang cukup licik apabila jalan peperangan sudah tidak bisa ia tangani. Hal itu terlihat ketika Muawiyah membunuh pihak Ali bin Abi Thalib sebagai dalang dari terbunuhnya Khalifah Utsman. Ia memanfaatkan situasi ketegangan di antara umat Islam untuk menjatuhkan kekuatan Khalifah Ali mata umat. Sebuah rencana menumbuhkan dilakukan oleh kaum Khawarij yang tidak suka dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan salah seorang pengikut Khawarij bernama Abu Rahman memberikan sebuah pukulan yang hebat kepada Ali bin Abi Thalib ketika ia akan melaksanakan azan di masjid. Pukulan itu membuat Khalifah Ali mengalami luka yang fatal dan wafat pada 17 Ramadan 40 Hijri. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas, maka yang terjadi kesimpulan makalah ini adalah sebagai berikut. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang. Misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama. Nah, apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak dan mereka tidak ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Amirullah Mukminin sebagai pelopor secara langsung daripada penegakan syariat Islam itu. Ajaran Islam menjadi ruh daripada perjuangan mereka. Sampai di sini ada yang ingin bertanya. Ya, dari kelompok kami membuka sesi pertanyaan untuk 2 penanya. Atau ada yang ingin menambahkan, dipersilakan untuk berdiskusi. Saya mau nanya, coba. Ya, Salman. Salman, nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran, Man. Ya udah, berarti belum rezeki ya. Kedengeran? Nggak. Kecil, suaranya kecil. Gresek. Oh ya udah, berarti yang lain aja. Ini kedengeran, ini kedengeran. Tadi masalah seputar inian. Tadi disampaikan pemateri bahwasanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menolak adanya nikah mut'ah. Ya, kalau nggak salah saya nangkepnya seperti itu. Sedangkan kaum Syiah itu mereka memperbolehkan, bahkan hingga sekarang, ya kan, adanya nikah mut'ah itu diperbolehkan. Nah, ini kan kita ketahui bahwasanya sejarah Syiah ini kan mereka yang setia Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pendapat ini kenapa ada kontradiktif gitu? Maksudnya berlawanan dengan apa yang Khalifah Ali sampaikan dengan apa yang dipegang oleh kaum Syiah sekarang, seperti itu. Dan yang kedua seputar apakah Syiah di masa Ali dan
di masa sekarang berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Silakan teman-teman yang lain. Ini Kak, Silakan Aini. kan tadi di PPT itu dituliskan kalau Khalifah Ali tidak membolehkan pernikahan orang yang dikebiri. Ya, Orang yang dikebiri itu apa maksudnya? terima kasih Aini. Baik, ada yang mau bantu menjawab? Untuk mengisi kekosongan waktu ya, saya coba bantu jawab ini dulu pertanyaan Zahratul Aini ya. Ya, Tentang Pak. apa itu kebiri, Pak. Saya lihat, saya ingin dilihat dari aspek sejarah dulu bahwa sebenarnya pertanyaannya mudah ya. Tapi dari aspek sejarah dulu itu biasanya itu terjadi di kalangan kerajaan bahwa yang namanya perzinahan itu kan hukumnya berat gitu. Tapi kalau orang belum berzinah itu kan belum bisa dihukum gitu. Nah, kadang untuk menyelamatkan wajah kerajaan itu biasanya orang-orang terdekat itu biasanya khususnya apalagi di kerajaan Tiongkok ya. Itu banyak menteri-menterinya, ajudan-ajudannya itu biasanya dikebiri atau sebuah aktivitas seorang laki-laki yang testisnya itu dihilangkan gitu. Jadi kadang-kadang untuk menyelamatkan wajah kerajaan jangan sampai misalnya permaisuri ternyata mengandung bayinya bukan bayi raja gitu. Nah, makanya ada dilakukanlah kebiri atau menghilangkan testis dari seorang laki-laki gitu. Nah, mungkin kira-kira itu aja gitu. Oh iya. Terima kasih Kak. Mau nambahin boleh? Silakan begitu ya Mas. Saya sependapat dengan yang Koko tadi jelaskan. Emang benar. Dulu itu dipotong kelaminnya ya. Emang benar, emang sejarahnya seperti itu. Tapi pada dunia kedokteran sekarang, karena kalau tentang hak asasi manusia, jadi supaya tidak berimbas yang namanya arti kebiri itu kalau di dunia sekarang itu menghilangkan fungsi dari
bisa dari sebuah, maaf, spermanya itu dihilangkan sehingga si laki-lakinya itu atau si perempuannya itu menjadi tidak membuahi gitu. Kata bahasa kedokteran itu mandul untuk sekarang. Gitu. Kebiri itu mandul, tapi pada zaman sekarang tidak boleh dilakukan lagi kebiri. Maka disediakan sebuah alat yang namanya kondom. Jadi kondomnya itu ada kondom permanen 5 tahun, 10 tahun, bahkan 25 tahun. Bahkan ada yang namanya kondom dengan kunci gembok. Itu kalau kebiri pada zaman dahulu memang benar dipotong. Kalau untuk sekarang banyak alat-alat yang digunakan untuk menghilangkan fungsinya gitu dalam mengeluarkan sesuatu. Biar si apa namanya? Si kelaminnya itu tidak mempunyai suatu reaktif gitu aja sih tambahannya kalau untuk makna sekarang. Kalau untuk masa dulu benar. Cuma gitu ya, ini paham. Terima kasih Bang Ilyas, saya kasihku. Aduh, ini jadi malu nanya begituan. Ini nggak tahu sama sekali, Kak. Astagfirullah. Maaf. Bang Ilyas, yang Bang Ilyas terangin itu bukan yang bilang vasektomi, bukan? Ya, Bang Ilyas. Yang tadi Bang Ilyas terangin bukannya itu vasektomi ya? iya, alatnya itu vasektomi. Ada alatnya vasektomi, tapi ada yang dinamakan tentang steril gitu. Steril, semua dihilangkan fungsinya. Bukan kalau steril hanya di perempuan ya Bang Ilyas? Bisa juga di laki-laki sekarang. Baru tahu. Karena ada alat yang namanya yang terbaru bisa menghilangkan fungsinya gitu. Jadi ada pembuahan. Itu saja. Kalian ada yang mau bantu menjawab pertanyaan Salman? Berarti masih mencari jawaban. Assalamualaikum Ustaz Rashid.
pertanyaan Salman, mungkin bisa dialihkan kepada Ustadz untuk penjelasan kali ini tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada Ustadz Rashid, Hamdan Rashid, dipersilakan untuk menjelaskan materi kali ini, Ustadz. Halo? Iya. Halo. Iya. Ya, jadi tentang Sayyidina Ali ini adalah seorang khalifah yang sangat alim ya. Tetapi barangkali beliau memang tadi betul agak radikal gitu ya. Sehingga ingin perubahan yang drastis yang menyebabkan banyak musuhnya. Jadi sejak beliau diangkat sebagai khalifah itu memang ada problem. Problem pertama terbunuhnya Sayyidina Utsman, sehingga menimbulkan kondisi politik yang tidak stabil. Ya. Yang kedua, saat itu Islam sudah berkembang ke seluruh Jazirah Arab, bahkan juga merebut wilayah Romawi dan Persia pada masa Umar. Tetapi ketika Sayyidina Ali dipilih, itu hanya didukung oleh ulama-ulama atau sahabat-sahabat dari Madinah. Sementara dari wilayah lain tidak mendukung beliau, karena beliau hanya dipilih oleh kelompok Madinah. Kemudian beliau cukup radikal, yaitu memecat Muawiyah sebagai gubernur, karena Muawiyah dianggap representasi dari keluarga Utsman. Apalagi Muawiyah juga menuntut agar Sayyidina Ali sebagai khalifah mampu menangkap pembunuh Utsman. Itu situasi politik yang tidak menguntungkan beliau ya, sehingga disitulah terjadi pemberontakan nanti dalam perang Siffin gitu ya. Kemudian juga hubungan beliau dengan Aisyah, ibunda Aisyah yang kurang harmonis, itu nanti menyebabkan timbulnya perang Jamal ya. Jadi pada masa itu memang kondisi politik yang sangat tidak menguntungkan beliau. Kemudian beliau sendiri terlalu idealis dan tidak mampu untuk menahan keinginan untuk merubah secara drastis ya. Sehingga disitulah timbul pergolakan di berbagai wilayah. Terutama yang sangat parah itu adalah dalam perang Siffin dan perang Jamal ya, itu yang menimbulkan sangat luar biasa. Suaranya hilang, Ustaz. Aku adalah sebagai negara atau sebagai kotanya ilmu, Madinatul Ilmi, Ali adalah sebagai pintunya. Betapa menggambarkan Ali adalah orang yang alim. Tetapi sekali lagi, beliau adalah kurang bijak barangkali ya. Barangkali kalau kita analogikan di Indonesia seperti Gus Dur ya. Beliau memang pintar, jenius. Tetapi pemimpin sebuah negara tidak cukup hanya jenius, tapi perlu wisdom ya, kebijaksanaan ya. Nah, ini barangkali ingin perubahan yang sangat drastis sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Ini yang terjadi. Kemudian yang paling parah terjadinya perang Siffin gitu ya, yang menimbulkan terjadi tahkim. Tadi betul, saat tahkim itu intinya adalah bahwa saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin memecat Muawiyah, mendapat perlawanan dari Muawiyah sehingga terjadi pemberontakan dari gubernur Muawiyah yang berasal dari Suriah ya, dari Suriah. Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Halo? Halo? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, perang yang sangat dahsyat yang menimbulkan kelemahan umat Islam. Dan di situ saat terjadi perang Siffin itu sebenarnya tentara Ali sudah mau menang karena beliau sebagai khalifah menguasai tingkat nasional ya, sementara Muawiyah kan hanya gubernur, hanya menguasai satu provinsi, yaitu adalah Persia.
Tetapi Muawiyah punya penasihat politik yang bernama Amr bin As. Ketika melihat bahwa Sayyidina Ali kuat dan Muawiyah lemah, maka muncullah ide dari Amr bin As agar Muawiyah mengangkat Al-Quran di atas pedang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ngajak damai. Bagaimana Sayyidina Ali sebagai khalifah ya, diajak damai untuk bisa menerima Muawiyah bin Abi Sufyan untuk ajak damai. Tetapi sisi lain di kelompok Ali ini timbul friksi. Ada kelompok yang melihat ini suatu tipu daya dari pihak Muawiyah ketika terdesak ngajak damai. Tetapi di kalangan Muawiyah solid, ini kita adalah berjuang untuk agama Islam, maka ketika kita diajak damai harus mau ngajak damai. Jika disitulah justru merugikan pihak Ali bin Abi Thalib. Karena satu sisi beliau diajak damai, tapi sisi lain di pihak keluarga beliau sendiri timbul permasalahan, yaitu ketika Sayyidina Ali merasa ini adalah suatu tipu daya. Sementara dari kalangan beliau sendiri timbul percecokan. Ya. Disitulah menyebabkan Sayyidina Ali terjadi konflik dengan pengikutnya. Sebagian pengikut mau menerima tahkim, tapi sebagian yang lain menolak. Sedangkan Ali adalah sedangkan Khalifah Muawiyah solid untuk menerima tahkim karena ngajak damai. Maka ketika itu karena desakan dari sebagian prajuritnya Ali, kan kita ini berjuang untuk Islam. Kenapa kita menolak tahkim, yaitu melakukan suatu arbitrase gencatan senjata untuk dimusyawarahkan bagaimana yang sebaiknya kita mengambil sikap. Maka disitulah ketika tahkim, akhirnya Sayyidina Ali menerima tahkim, maka beliau mengutus perwakilan yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan dari Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Kedua tokoh ini punya latar belakang berbeda. Abu Musa seorang ulama yang lurus, ya, polos, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Abu Bakar As seorang politisi yang pembicaraannya bersayap, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diomongkan. Ya. Akhirnya sepakatilah tahkim. Dalam tahkim itu bermusyawarah, disepakati kita ini sama-sama Islamnya. Sedangkan kita mempunyai khalifah yang sedang konflik antara Muawiyah dan Ali. Ali sebagai khalifah berhadapan dengan gubernur Muawiyah karena Muawiyah dipecat dan dianggap sebagai perwakilan dari Utsman. Apalagi Muawiyah dimanfaatkan tadi untuk menuntut siapa pembunuh Utsman harus ditangkap. Tapi Ali tidak mampu. Maka setelah itu sepakati kalau gitu, mari kita sama-sama memakzulkan antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Nanti kita pilih secara demokratis. Itu bahasa yang ditawarkan oleh Amr bin As. Maka Musa setuju, oke, sepakat kita. Ali kita turunkan di bagian Muawiyah. Nah, sepakat. Maka dimintalah untuk mengumumkan siapa yang mengumumkan duluan. Amr bin As pintar juga. Oh, Anda lebih dulu, Anda karena orang tua, saya muliakan, silakan Anda menyampaikan pengumuman lebih dahulu untuk memakzulkan, untuk memecat Ali jadi khalifah. Nanti baru saya. Maka betul, akhirnya Amr bin As maju ke depan, ya, menyampaikan pengumuman, Abu Musa al-Ash'ari lebih dahulu, ya. Abu Musa al-Ash'ari mengumumkan bahwa saudara sekalian, kita melihat suatu realitas antara Khalifah Ali dan Muawiyah ini mengalami konflik.
sebagai muslim kita tidak boleh membiarkan terjadi konflik ini. Oleh karena itu kita sepakat untuk memecat Ali bin Abi Thalib, nanti kita pilih khalifah yang demokratis. Maka akhirnya Abu Musa al-Asy'ari menyatakan bahwa Ali dipecat dari khalifah. Giliran berikutnya adalah Amr bin As. Tadi sepakati dia berjuang memakzulkan Muawiyah. Tapi ketika dia pidato yang kedua justru menyampaikan pidato yang berbeda. Dia sampaikan, saudara sekalian, tadi kita telah mendengar sahabat Abu Musa al-Asy'ari memecat Sayyidina Ali. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah masyarakat, sebagai seorang umat Islam, kita tidak boleh vakum dari kepemimpinan. Kalau tadi kita mendengar Ali telah dipecat, dimakzulkan, maka sekarang ini saya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, berarti ditipu kan? Tadi kesepakatannya kan sama-sama tidak makzulkan. Tapi Abu Musa al-Asy'ari telah mengumumkan Ali dipecat, sementara Amr bin As justru mengangkat Muawiyah. Maka di kelompok Ali terjadi konflik. Nah, ini gara-gara Ali mau menerima tahkim, kita ketipu. Maka mereka memusuhi Ali, termasuk memusuhi Muawiyah, memusuhi Abu Musa dan memusuhi Amr bin As. Muncullah kelompok Khawarij ekstrim. Ini semua pengkhianat, nggak benar semua, bunuh mereka semua. Sehingga nanti akhirnya Ali terbunuh oleh Abdul bin Mujam, kelompok Khawarij. Di sisi lain, ada kelompok yang ekstrim mendukung Ali. Ya. Ali nggak salah, dia telah beristihad, dia telah berusaha semaksimal mungkin, tapi dikhianati oleh Muawiyah, dikhianati oleh Amr bin As. Maka mereka membabi buta, akhirnya menjadikan kelompok Syiah. Membabi buta dalam mendukung Ali. Jadi dua kelompok ini ekstrim, ya. Khawarij memusuhi Ali, Muawiyah, habis kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, sedangkan Syiah berlebih-lebihan mencintai Ali. Ya. Kemudian akhirnya Abdul Mujam sebagai perwakilan dari Khawarij berhasil membunuh Sayyidina Ali. Nah, mereka sudah merencanakan membunuh semuanya, tapi yang saksi Ali. Karena apa? Ali itu tidak memakai protokoler. Sehingga ketika sholat subuh dengan mudah dikuntit oleh Abdul Mujam, kemudian dibunuh. Sedangkan Muawiyah nggak bisa dijangkau. Karena apa? Dia sudah memakai protokoler. Untuk ketemu dia nggak gampang. Ada pas pampres. Sehingga dia selamat dari ancaman pembunuhan dari orang-orang Khawarij. Ya. Maka disitulah akhirnya konflik kepanjangan dan nanti akhir ya. Kemudian sisi lain kita melihat bahwa Ali bin Abi Thalib juga punya konflik dengan Ibunda Aisyah. Kalau kita masih ingat peristiwa Hadits Ifki, ya, pada masa Rasulullah masih hidup, pernah terjadi perang Bani Mustalik, di mana saat itu Rasulullah mengundi istri-istrinya untuk siapa yang ikut dalam perang. Ternyata Ibunda Aisyah yang mendapatkan panggilan untuk ikut dalam perang Bani Mustalik. Ketika selesai pulang, selesai perang, kembali ke Madinah, di tengah jalan Ibunda Aisyah ingin buang air, sehingga turun dari kendaraannya, dari sekeduk, dari unta yang dikasih tempat itu. Kasih tempat-tempat semacam tempat berteduh gitu ya, di untanya itu. Zaman dulu kan pakai unta, kemudian kayak rumah-rumahan itu. Nah, kemudian ketika dia akan kembali ke rombongan, tiba-tiba kalungnya hilang. Maka beliau mencari dulu kalungnya. Setelah ketemu, dia kembali ke rombongan, ternyata sudah ditinggal. Karena dikira Aisyah sudah di atas unta, ternyata belum. Maka beliau menunggu, akhirnya muncul rombongan kedua, ada sahabat namanya Sofwan. Maka melihat Ibunda Aisyah, kemudian diajak untuk pulang ke Madinah. Tetapi oleh orang munafik, ini diisukan bahwa Ibunda Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan.
dalam kondisi seperti itu Rasulullah galau. Benar enggak berita ini? Sampai 1 bulan tidak ada keputusan. Rasul menunggu wahyu Allah. Tetapi saat beliau menunggu itu, beliau juga minta persetujuan, minta pendapat dari para sahabat, adalah Ali. Ali, bagaimana pendapat Anda tentang tuduhan zina Aisyah dengan Sufwan? Ali bin Abi Thalib dengan gampang mengatakan, udah Rasul, banyak perempuan kamu seperti Aisyah. Nah, jadi agak melecehkan Bunda Aisyah ya. Karena apa? Aisyah itu kan istri muda Rasulullah. Sedangkan Ali itu kan menantu Ibunda Khadijah, istri pertama Rasulullah. Jadi ada semacam persaingan dan keluarga itu ya. Maka itu menimbulkan kebencian Ibunda Aisyah pada Ali. Sehingga nanti timbullah perang Jamal. Ya. Jadi disitulah kita melihat bahwa pada masa Ali itu memang kondisi politik tidak stabil. Utsman terbunuh, belum diketahui pembunuhnya, belum ditangkap oleh Ali, ya kan? Dan tidak mampu untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Sementara Muawiyah yang diangkat oleh Umar jadi gubernur itu karena masih Utsman, kemudian dipecat oleh Ali dan jangan terima sehingga dia memberontak, ya kan? Nah, kemudian juga tadi dalam tahkim itu dia dikalahkan, akhirnya muncul kelompok Syiah dan kelompok Khawarij, ya, sehingga di situ konflik berkepanjangan yang merugikan umat Islam. Nah, kemudian saat Ali bin Abi Thalib ya telah jatuh itu, ya muncul Syiah yang sebenarnya satu sisi memang asalnya orang fanatik pada Ali, tapi belakangan mereka itu punya akidah sendiri. Jika tadi dalam masalah nikah mut'ah kan beda dengan Ali kan. Ali menolak nikah mut'ah, tapi kenapa Syiah? Tadi dipertanyakan kenapa Syiah justru menganjurkan nikah mut'ah itu sunnah? Karena sebenarnya Syiah itu juga bukan pengikut Ali. Walaupun mereka mengklaim sebagai pengikut Ali dan Ahlul Bait, jika muncul Syiah Imamiyah, Ismailiyah, seterusnya ya, bahwa mereka itu meyakini kepemimpinan itu harus dari Ali. Bahkan mereka meyakini sebelum Rasul wafat itu beliau telah wasiat Ali menjadi khalifah. Tetapi saat itu Abu Bakar jadi khalifah, sehingga orang Syiah menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman telah merebut haknya Ali. Sehingga disitulah mereka yang ekstrim menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman telah khianat, telah kafir, telah murtad, ya, karena merebut jadi Islam. Kalau yang moderat mengatakan yang afdol itu Ali, tapi yang kalau jadi realitasnya jadi Abu Bakar, Umar sudah nggak salah, tapi mereka tetap mengakui hijrah. Jadi sebenarnya Syiah ini juga ada yang menganalisa dia itu adalah aliran yang dihembuskan oleh Yahudi. Itu adalah tadi Sabuyah tadi ya. Jadi ada orang Yahudi, Yahudi Sabak yang menghembuskan sebenarnya Rasul itu dulu wasiat yang jadi khalifah adalah Ali. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah orang yang gosok Islam. Ini untuk menimbulkan friksi di dalam umat Islam. Ya. Kemudian mereka menyatakan dalam Syiah itu istimewa khalifah, tapi itu imam. Imam Ali, ya, Imam Hasan, Husain, sampai pada Imam Mahdi Al-Muntadzar, 12 imam itu. Kenapa demikian? Karena dalam mazhab Syiah, imam itu adalah maksum. Imam itu ahli agama, bukan jabatan politik saja, tapi lebih pada ahli agama. Ya. Sehingga mereka menganggap imam itu maksum, seperti Nabi, dapat wahyu. Berbeda dengan Ahlussunnah, disebut khalifah. Kalau khalifah ini adalah suatu jabatan yang lebih menggantikan Rasul dari segi kepemimpinan, dari segi khilafah atau dari segi siasah politik. Ya. Jadi ini persepsi yang berbeda. Kalau Syiah namanya imam, kalau Ahlussunnah namanya khalifah. Apa bedanya? Kalau imam adalah lebih menjadi pemimpin spiritual. Maka kan Khomeini namanya Ibnu Faqih, ya. Pemimpin Iran sampai sekarang para ulama. Karena apa? Itu menganggap jabatan pemerintahan itu harus dipegang oleh ulama. Jadi disitulah Syiah itu sebenarnya bukan orang yang komitmen pada Ali,
tapi memanfaatkan Ali sebagai tokoh yang dikagumi, tetapi tidak semua Syiah itu. Karena sebenarnya para sahabat itu ada konflik. Kalau Syiah itu benci sahabat, bahkan menganggap Sayyidina Abu Bakar, Umar itu sudah masuk neraka. Padahal kalau Rasulullah menyatakan mereka dari surga. Ya. Jadi disitulah memang timbul perselisihan berbeda antara Syiah dan Sunni. Sehingga kalau tadi Sayyidina Ali mengharamkan dengan mut'ah, tetapi Syiah menghalalkan, bahkan menganjurkan, itu kan sebenarnya mereka itu tidak komitmen Sayyidina Ali. Mereka adalah ikut ijtihad imam mereka sendiri, kalau yang yakin. Ya. Sehingga mereka itu sebenarnya bukan loyalitas pada Ali, Ahlul Bait, tapi mereka punya agenda. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Satu lagi Ustaz. Ya. Tadi kan udah jawab ya, Syiah memperbolehkan nikah mut'ah, sedangkan berlawanan dengan pendapatnya Khalifah Ali. Terus pertanyaan sama satu lagi, apakah Syiah di masa perbedaan Syiah di masa Khalifah Ali dengan di masa sekarang, Ustaz? Iya, sebenarnya di zaman Sayyidina Ali itu ya belum menjadi satu kekuatan organisasi ya, belum menjadi sebuah sekte yang berdiri sendiri. Hanya pengagum Ali yang ekstrim, yang berlebihan. Tetapi belum menjadi teologi yang berfungsi sekarang. Kalau sekarang ini kan ada Syiah Imamiyah, ada 12 imam. Zaman itu belum ada. Kan waktu itu Ali masih hidup. Ya, jadi belum ada namanya Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain, Ali bin Abidin, ya, ke bawah itu belum ada. Karena itu belakangan munculnya. Itu adalah pengembangan dari keyakinan mereka bahwa imam itu harus Ahlul Bait. Ya, zaman dulu belum ada. Kalau dulu masih pribadi Ali, tapi belum lahir namanya cucu beliau kan, belum ada Ali bin Abidin, ya, apalagi Masjid Al-Muntadhar itu belum. Itu bedanya. Nah, kemudian dari segi kajian teologinya juga zaman dulu tidak mengkafirkan Umar, Utsman, Abu Bakar. Kalau Syiah sekarang ini, ya belakangan itu sudah mengkafirkan yang ekstrim ini ya. Nah, bahkan kalau kita dengar adzannya itu atau dengar syahadatnya, antara lain adalah itu mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Utsman, ya, Utsman, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Halo? Ya Ustaz. Ya. Halo? Ya. Oh ya, masuk aja, masuk. Masuk. Oh ya, silakan masuk. Ya, ya. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tolong dibuka dulu pintunya, gerbang. Chandra. Silakan. Saya mau bertanya dong, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan tadi perpolitikan tentang perpecahan dengan Muawiyah dengan Ali, apakah perpolitikan dalam pengangkatan khalifah seperti itu apakah dibolehkan begitu Ustaz dalam Islam sendiri gitu Ustaz? Ya boleh. Itu kasus yang sangat memprihatinkan. Itu mencoreng Islam sebenarnya. Ya. Jadi kita melihat bahwa itu adalah sebuah kasus yang seharusnya nggak boleh terjadi. Tapi itu adalah suatu realitas untuk menggambarkan bahwa politik itulah bentuk kejamnya. Para sahabat orang-orang yang baik-baik itu ya bisa jadi korban politik. Utsman korban politik, ya kan? Ali juga korban politik, ya. Kemudian juga Umar juga terbunuh karena politik, ya. Jadi politik itu satu sisi penting sekali karena dengan politik itu memungkinkan kita menerapkan ajaran Islam. Rasul di Mekah nggak punya jabatan politik, itu nggak bisa mengawal Islam. Tetapi begitu beliau hijrah ke Madinah, punya jabatan politik, memungkinkan untuk menerapkan hukum Islam, ya kan? Umar menjadi khalifah memungkinkan beliau
memungkinkan beliau untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Romawi dan Persia. Tapi saat yang sama beliau juga menjadi korban politik, terbunuh kan. Demikian juga Utsman, demikian juga Ali. Ya. Jadi itulah satu realitas bahwa itu satu sisi memang penting sekali, tapi istilahnya juga menurut kejaman. Ya, halo? Ya, Ustaz. Ya, ada? Jelas? Siap, jelas. Siap. Ya, ada? Sudah cukup? Saya mau nanya lagi, Ustaz, boleh satu? Silakan. Saat terjadi perpecahan politik kayak gitu, apakah nggak ada gitu sahabat yang senior yang bisa menengahi tentang perpecahan hal tersebut gitu, Ustaz? Ada yang netral. Jadi sahabat Abdul Umar itu netral. Ya, sudah. Ya. Jadi ada juga sahabat ya. Tetapi sahabat-sahabat ini mereka adalah orang-orang yang beragam. Ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung Muawiyah. Tapi juga ada yang netral seperti Abdul Umar yang tengah-tengah di posisinya. Halo? Ya, Ustaz. Ya. Gimana, Chandra? Bisa diulangi, Ustaz? Agak kurang jelas tadi, Ustaz. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang netral, seperti Abdul Umar, tetapi nggak berdaya untuk menghadapi itu. Karena eskalasi masyarakat yang konflik itu sudah luar biasa. Berarti nggak punya kekuatan gitu untuk Ya, jadi mereka hanya secara pribadi, ya pokoknya saya nggak ikut A, nggak ikut B gitu ya, netral. Tetapi nggak mampu untuk melerai karena begitu dahsyatnya pertentangan di antara mereka. Syukuran, Ustaz. Ya. Dan itu memang setiap namanya politik itu memanfaatkan momen. Misalnya seperti Muawiyah itu kan, melihat Ali telah melakukan menjadi khalifah yang didukung oleh orang Madinah. Nah, kemudian beliau juga tidak mampu untuk menangkap pembunuh Utsman, ya kan? Jadi itu dimanfaatkan memang. Itulah politik seperti itu. Seperti sekarang kan misalnya kan di era Jokowi, banyak kasus-kasus yang ditimpakan pada beliau, gitu kan? Zaman dulu juga demikian. Pak Harto, zaman Bung Karno, masalah-masalah PKI, masalah-masalah jadi kayak PKI ya, Ustaz? Ya, jadi itulah politik itu mampu untuk memanfaatkan situasi. Ya. Jadi memang di situ kita melihat politik itu satu sisi kejam memang, tapi itu juga penting untuk pengembangan Islam, pengembangan kekuasaan, itu penting sekali. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi teman-teman? Terima kasih, Ustaz. Jika tidak ada lagi yang bertanya atau menambahkan, kami tutup dulu dari kelompok 6, Putri Novianti. Sepertinya cukup. Ya. Sepertinya cukup. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Dari kelompok 6, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa sih? 9. 10.30. Ada lagi yang mau present ya, Kak? Udah sih, kan waktunya udah habis. Oke. Insya Allah tidak ada matos. Setelah ini dari studi naskah. Oh iya. Iya, langsung ke Pak Kapto. Kita nggak jadi ngumpul. Oh.
Aja kali ya. Mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari dosen kita, dan Rashid. Halo Ustaz. Yang terakhir dia langsung. Yang terakhir dia langsung tadi. Sabar Chan, sabar. Oh gitu. Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Ya. Ustaz. Banyak sih. Bulan kemarin tuh 15 kilo. Mungkin kalau itu gimana cara gitu? Pakai JNE gitu. Bisa. Saya waktu itu. Ya Bang Salman. Moderator silahkan kelanjutannya. Mungkin host bisa di-remove, kayaknya beliau ngehnya udah keluar kayaknya dah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener. Jahat banget Salman, jahat banget ya Allah. Itu takutnya beliau nggak. Buat apaan? Buat apaan? Halo Ustaz. Ustaz. Dia belum ucap salam. Bentar lagi ya, lagi selamatan. Oh, kenceng banget. Halo Ustaz. Nggak apa-apa, Ain di ini aja, paham dannya nanti sudah yang bilang. Halo, nggak Ustaz. di-unmute ya? Sorry. Udah. Astagfirullah. Udah, ini. Itu durhaka banget itu main keke kayaknya. beneran di. Parah banget. Kamu berdosa banget. Itu ibaratkan kalau di kelas itu ngusir ustadznya sebelum habis. Kamu berdosa banget. Aja Chandra kok gila banget. Assalamualaikum Ustaz. Ustadznya belum ngucap salam itu. Parah banget. Lagian malah ngomongin JNE dia. Enggak, soalnya Ustadznya kayaknya sih berpikirnya udah apa namanya? Tadi ada tamu kayaknya dia gitu. ngobrol. Dia lagi ada tamu. Mungkin dia lupa sudah nggak ada kita. Belum ngucap salam soalnya. Parah di. Berdosa banget di-kick ya. Udah di-clean lagi ya? Langsung di-kick, was Chandra emang nggak jelas Chandra nih. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Konfirmasi itu. Sudah ya, lagi dibaca. Udah online sih Ustaznya. Bentar ya. Jangan diajak lagi. Makanya Wati, maaf tadi aku bawel soalnya ngejar waktu. Iya sayang, nggak apa-apa, alhamdulillah. Lama. Itu makalah lo copy paste semua panjang amat. Itu belum gue rapihin, tahu ada angka 8687. Gila 35 halaman. Gue baca puyeng. Udah gitu bacanya ngasal lagi Muawiyah. Ini Ustaz kata suamiku udah masuk ya. Itu Ustaz Suprapto. Itu dibenerin. Absen guys, jangan lupa. Ini lanjut. Takutnya keterusan gitu. Sabar ya Allah Pak Suprapto. Ini Masya Allah Pak Suprapto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya Allah udah lama banget gak ketemu sama Pak Ustaz Suprapto. Kok cerah banget Sat kelihatannya hari ini Sat. Masya Allah. Ustaz kita udah gak sabar mau belajar. Mau banget. Kenapa memang Mbak? Lagi kemana kemarin bulan madu? Ya. Bulan racun deh Sat. Bulan madu. Iya barangkali bulan madu gitu loh. Ya yang lain dikasih Ustaz, madu aja. oleh-olehnya mana Ustaz? Habis touring oleh-olehnya mana? Enggak Ustaz. Ustaz yang habis touring oleh-olehnya mana Ustaz? Nanti besok berangkat lagi kok. Insyaallah. Berangkat Ustaz nggak ada capeknya. Ya. Ganti status ya. Ustaz, cinta berat di ongkos itu namanya. Ya. Ujung Genteng pantainya bagus Ustaz. Iya, tapi ya bagus atau tidak. Ujung Genteng ada pantai. Suasana hati deh. Percaya. Itu udah masuk Jampang ya Ustaz? Udah masuk Jampang belum sih? Iya, depan rumah sakit.
depan rumah sakit posisinya. Kalau dari pantai Pelabuhan Ratu Gampang ya, 45 masuknya ya kilo. Sukabumi ya. Terus ya Ustadz, paling jauh itu Daleman. Ustadz pasti ngelewatin rumah saya. Ustadz udah nggak sabar mau belajar ya Allah. Oke, kita mulai aja ya. Mas Ilyas mana? Udah sehat? Oh Bang Ilyas. Oh, Bang Ilyas sakit. Astagfirullah. Bang Ilyas, dari tadi ya, pembahasannya sangat sehat. Cuma butuh motivasi, dorongan sama doa dari Siska aja sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah, Demonika. Kok mau nikah sih? Oh, mau nikah? Mau nikah. Ya, maaf. Aduh, makanya kuping itu sekali sebulan nih kok. Harus dibawa ke salon Mas ya kupingnya ya. Maklum similar. Sama. Iya. Mana Mas Ilyasnya mana? Belum kelihatan. Maju nih Ustadz. Nggak tahu Ustadz tadi kayak gemeteran gitu. Apa diwakili Siska aja? No. Kayak gitu. Kelompok sama saya. Oke, kita mulai aja ya. Nanti sambil nunggu. Bang Ilyas. Ya. Bang Ilyas monitor Bang Ilyas. Ya, kalau nggak ada pokoknya tanggung jawab Siska. Ada tuh, alhamdulillah. Bang Ilyas, terima kasih. Sehat nih. Bang Ilyas cerah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menunggu seperti calon menunggu mantan. Gitu. Allah. Jadi, jangan mantan lah Zat. Oh ya, oke. Ini hari ini mungkin hari yang paling bahagia ya karena kita akhir tahun depan semuanya statusnya harus berubah. Niatnya, amin ya Allah. Yang single harus dapat double, yang double harus dapat triple. nambah satu lagi gitu loh. Jadi yang saat ini semester berapa? 2, nanti berubah jadi semester tambahan ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang satu tema. Mas Ilyas tadi sudah WA katanya kurang sehat, cuma ya bisa menyampaikan bilang gitu. Tema hari ini tentang Sunan Ad-Darimi dan solusi kemiskinan dalam pandangan hadis ya. Kalau Mas Ilyasnya sudah ada Mas ya? Ada Sat. Sudah siap Mas? Nanti dibantu sama itu Siska nanti, gampang lah. Kan kalau nggak ada suaranya habis ya Siska tolong transferin yang suaranya, bilang gitu aja. Oke, silakan kalau sudah siap dimulai, kalau belum ya saya bantu dulu. Acing juga ini ya. Acing lagi bulan madu juga ya? Bukan bulan madu lagi, Sat. Bentar lagi mau melahirkan dia. Oh, bulan sabit ya berarti kan ya. Kok bulan sabit ya? Bukan bulan madu, bulan sabit lah. Ya, Acing ya. Ya udah nggak apa-apa. Bulan sabit. Oke, silakan Mas Ilyas dimulai aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan dosen kita tercinta yaitu Pak Suprapto yang amazing banget, yang membuat kita bergembira setiap pertemuannya, yang membuat kita menjadi sehat dalam menatap muka beliau. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya, serta para pewarisnya. Mudah-mudahan
kelak kita menjadi umat bagian dari Rasulullah SAW. Nah, kami kelompok 7 ingin memberikan atau membacakan hasil dari kumpulan-kumpulan yang kami tulis, yaitu makalah tentang kajian teks hadis Sunan dari suaranya terlalu kecil. Riwayat hidup, metode dan sistematika serta contoh hadis mengatasi kemiskinan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam makalah ini saya akan membacakan tentang biografi Ad-Darimi atau Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi memiliki nama lengkap Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdul Somad Al-Darimi Al-Tamimi. Adapun nama kunyanya adalah Abu Muhammad Al-Samarqandi Al-Hafid. Dengan demikian, terdapat 3 nasab yang terdapat pada Ad-Darimi, yakni Ad-Darimi, At-Tamimi, Al-Samarqandi. Ad-Darimi merupakan penisbatan terhadap Darim bin Malik yang berasal dari Bani Tamim. Kemudian penisbatan ini menjadi nama populer bagi Imam Ad-Darimi. Sedangkan At-Tamimi adalah penisbatan suatu kabilah yang telah membebaskannya. Adapun nama As-Samarqandi adalah tempat di mana Ad-Darimi bermukim dalam pengembaraan keilmuannya, hingga tempat ini disebut sebagai tempat yang tidak pernah sepi dari pecinta dan penyebar ilmu. Terkait dengan kelahiran Ad-Darimi, Ishaq bin Ibrahim Al-Warraq mengatakan sesuai dengan pengakuan bahwa ia mendengar Ad-Darimi mengatakan bahwa ia dilahirkan bertepatan tahun wafat Ibnu Al-Mubarak, yaitu pada yang terkenal dulu itu Imam Al-Mubarak, suatu ulama besar, pada tahun 181 Hijriah. Sementara mengenai tahun wafatnya terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tahun 255 Hijriah bertepatan dengan hari Tarwiyah. Kemudian ada yang mengatakan lagi 250 Hijriah. Ada yang mengatakan lagi 249. Banyak berbagai kalangan yang menyatakan perbedaan-perbedaannya. Dalam segi ilmunya, beliau sangat tekun dalam memahami hadis. Ilmunya sangat luas dalam bidang fikih dan juga Al-Quran. Serta beliau hafal ribuan hadis yang belajar dari para ulama-ulama serta guru-gurunya. Dan dalam hal ini beliau menghasilkan sebuah kitab dan beberapa kitab, bahkan beliau meneruskannya penulisan kitab-kitab tersebut menjadi banyak, tapi di sini saya mengambilnya cuma 24 saja. Ada kitab As-Shalah, ada kitab pokoknya tentang kitab-kitab tentang muamalah, tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang hadis-hadis tentang kemiskinan. Kita lihat bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam tidak membedakan satu sama yang lainnya. Islam sebagai suatu agama yang bisa diterima oleh siapapun, dimanapun. Bahkan agama Islam ini
dikhususkan untuk manusia, tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi peribadatan itu jangan sampai kita membuat diri kita menjadi kekurangan harta, yaitu menjadi miskin. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadatsana Abu Bakrin Abi Syaibah wa Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Abu Khalid illa Hamra an Yazid ibnu Sinan an Abil Mubarak an Atha an Abi Sa'id Al-Khudri qala ahabbul masakin fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'aihi Allahumma ahyini miskinan wa ummati miskinan wa ahsyurni fi zamatil fi zamratil masakin. Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadisnya tersebut, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkanlah aku dalam